If they're not back by the time I get into office, all hell will break out in the Middle East. And it will not be good for Hamas, and it will not be good, frankly, for anyone. All hell will break out. Jadi guys, kemarin itu gue kasih lihat komentar-komentar kalian ke teman gue yang kebetulan orang Amerika juga. Gue kasih lihat komentar-komentar kalian tentang kebakaran yang terjadi di LA. Ya terus aku juga mengekspresikan diri. Aku bilang, don't you think it's a karma for your country gitu. Terus dia bilang, kemungkinan iya sih. Sorry girl, I gotta go. Yeah, you know this ain't the old me. Try to keep it on the low. Amerika jadi abu, inilah yang menggambarkan Amerika sekarang, tepatnya di distrik Los Angeles, California. Tragedi kebakaran yang terjadi di Los Angeles, Amerika di awal tahun ini, tercatat sebagai bencana kebakaran terparah dalam sejarah Los Angeles yang menghanguskan lebih dari 10.000 bangunan termasuk rumah-rumah mewah para selebritis Hollywood. Dengan kebakaran hebat yang terjadi di Los Angeles, California ini, sekaligus membuat satu kerugian bagi Amerika kurang lebih senilai 1.400 triliun rupiah. Dalam kebakaran yang terjadi di Los Angeles, terjadi di kawasan elit dengan luas wilayah yang terbakar tidaklah main-main lebih dari ratusan kilometer, karena kebakaran ini sangat sulit untuk dipadamkan oleh pemadam kebakaran Amerika. Hal ini dikarenakan, saat kebakaran ini juga bersamaan adanya angin yang dikenal dengan angin Santa Ana yang mempunyai kecepatan 140 km per jam. Dan setelah peristiwa kebakaran besar yang menghanguskan Los Angeles ini terjadi, banyak spekulasi di sosial media, di mana kebakaran dahsyat yang terjadi di Los Angeles ini dikaitkan dengan karma dari Amerika Serikat yang selama ini mendukung Israel dengan menyupport triliunan rupiah untuk perang. Apalagi sebelum terjadinya kebakaran di ini, ada pernyataan dari Donald Trump sebelum dalam pelantikan akan membuat neraka Gaza Palestina. Inilah yang menjadi spekulasi dari netizen, kebakaran ini bukanlah kebakaran yang biasa. If they're not back by the time I get into office, all hell will break out in the Middle East. And it will not be good for Hamas, and it will not be good, frankly, for anyone. All hell will break out. Presiden Trump mengancam Gaza, malah Los Angeles yang kebakaran. Drama politik ala Donald Trump emang gak ada habisnya guys. Jadi ceritanya Selasa 7 Januari kemarin Trump ngamuk-ngamuk di Florida dan ngancam bakal bikin Gaza kayak neraka kalau Sandra Israel gak dibebasin sebelum pelantikan dia jadi presiden pada 20 Januari mendatang. Neraka bakal pecah katanya. Nggak taunya sehari setelah ancaman itu justru Los Angeles yang kebakaran hebat. Aktivis sayap kiri dari Code Pink langsung nyentil, katanya ini karma buat AS yang ngabisin uang pajak buat militer Israel. Yang ujung-ujungnya malah dipakai buat nyerang Palestina. Jadi gimana menurut kalian? Karma atau kebetulan belaka? Beginilah kondisi kota Los Angeles sekarang. Tampak asap putih dan awan hitam serta kobaran api di mana-mana. Kini kota para malaikat sedang dilanda bencana dan menjadi salah satu tragedi paling parah dalam sejarah California. Melansir dari BBC, penyebab kebakaran ini kemungkinan karena kabel listrik yang rusak atau jatuh, yang kemudian menyulut vegetasi kering di sekitarnya. Dan angin kencang Santa Ana berkecepatan lebih dari 112 km per jam berperan dalam mempercepat penyebaran api. Dan diperkirakan total kerugian dalam kejadian ini mencapai 150 miliar USD. Dan sedikit kabar baiknya, sampai hari ini hanya terdapat 10 korban meninggal. Karma is real. Fakta-fakta kebakaran hebat yang melanda sebagian wilayah LA. Fakta pertama, seluas wilayah LA sebanyak 12.000 bangunan hangus terbakar guys. Kawasan Pacific Palisades merupakan kawasan yang paling parah terdampak. Kenapa bisa seluas itu? Hampir separuh LA hangus dimakan si jago merah, karena kejadian itu diperparah oleh kedatangan angin Santa yang melaju ke arah LA. Ini membuat penyebaran api itu semakin cepat dan memperlambat dan menyulitkan pemadaman api guys. Sejauh ini guys, sudah ada sebanyak 11 korban yang meninggal dan 105 warga mengungsi dan dievakuasi, serta rumah-rumah ibadah itu hancur rata di lahap api. Wilayah LA yang terdampak kebakaran adalah kawasan Calabasas dan Santa Monica. Beberapa bintang Hollywood seperti Mark Hamill, Mandy Moore, dan James Woods itu terpaksa meninggalkan rumah mereka. Bahkan kebanggaan dari Indonesia Agnes Mo juga merasakan dampak dari kebakaran di California ini guys. Lokasi kebakaran dari tempat Agnes Mo itu cuma berjarak 15 menit guys. Tapi di sini juga Agnes Mo mengkonfirmasi kalau dirinya ini baik-baik saja guys.
Atas kejadian kebakaran di California ini, kerugian itu mencapai 140 sampai 150 US dollar atau setara dengan 2.447 triliun. Jadi guys, kemarin itu gue kasih lihat komentar-komentar kalian ke teman gue yang kebetulan orang Amerika juga. Gue kasih lihat komentar-komentar kalian tentang kebakaran yang terjadi di LA. Ya terus aku juga mengekspresikan diri. Aku bilang, don't you think it's a karma for your country gitu. Terus dia bilang kemungkinan iya sih. Tapi gue juga kasihan sih sama warga-warga di sana yang terdampak atas kebakaran tersebut gitu. Cuman ya seenggaknya mereka nggak sampai kelaparan, seenggaknya mereka punya tempat mengungsi yang lebih baik daripada yang ada di Gaza gitu. Kalau di Gaza kan sampai anak kecilnya pun, anak bayi pun semuanya kelaparan gitu. Lu lihat baru-baru ini video ya, baru minggu lalu video itu viral di mana-mana. Itu anak, bapak, sampai kakek-kakek, pokoknya semuanya rebutan makanan. Itu orang-orang yang ngungsi karena rumahnya udah dihancurin, udah dibombardir. Kalau di Amerika ya masih lah ya, untuk pengungsiannya semuanya ya masih bagus lah mungkin ya kan, secara negara kaya. Tenang aja teman-teman, bukan cuma orang Indonesia yang mengatakan bahwa ini adalah karma dari Tuhan. Enggak, seluruh dunia. Tapi gue mau kasih tahu nih satu pelajaran yang perlu kalian ketahui. Amerika itu adalah salah satu negara yang jejak karbonnya itu sangat besar di dunia. Dan itu negara ini tuh mempengaruhi banget perubahan iklim di dunia. Termasuk Cina juga, termasuk beberapa negara di Eropa juga. Karena mereka semua ini negara-negara maju. Mereka konsumsi energinya itu lebih besar ya. Dan jangan kalian pikir negara maju itu gak ada minusnya. Negara maju itu ya perusak environmental terbesar karena mereka mengkonsumsi banyak energi. Kuncinya adalah semakin kamu konsumsi banyak energi, semakin kamu merusak bumi ini. Contoh kecilnya ibu-ibu, kamu pakai lampu ya, lampunya kamu nggak matiin kalau misalnya nggak kamu butuhin lagi, itu merusak bumi. Kalian pikir scroll TikTok atau sosial media juga itu tidak berpotensi untuk merusak bumi? Itu juga merusak bumi. Kalian pakai HP kalian ya, HP kalian butuh apa? Butuh baterai. Baterainya butuh apa? Butuh dicas. Dicas dari mana? Dari listrik. Listrik dari mana? Sumber daya alam harus diapain? Harus dirusak dulu baru kita bisa gunain, baru kita bisa fungsikan. So kita harus ambil pelajaran dari sini. Di negara-negara maju kayak Amerika di sana, penggunaan energi itu udah nggak bisa dikontrol lagi. Masyarakatnya juga banyak ya. Di sana industri ada di mana-mana ya. Kalau misalnya mereka matiin satu industrinya aja, maka cuan nggak jalan, ekonomi nggak jalan. Apakah mereka semuanya ini peduli sama bumi gitu? Peduli untuk merawat bumi ini? Kagak. Mereka pedulinya cuman duit. Cuman ada yang satu nih aneh dari kejadian kebakaran di LA teman-teman. Jadi kemarin itu aku nonton video dari salah satu korban kebakaran yang diinterview ya. Jadi dari keterangannya itu mengatakan bahwa kejadian ini tuh sering terjadi, tapi terjadinya tuh di atas gunung sana karena memang di sana itu kering gitu. Tapi anehnya ya, katanya dia bilang kemarinnya tuh hujan gitu loh. Jadi kan kalau misalnya hujan di atas gunung kan nggak mungkin sekering ini dan gampang banget langsung nyebar gitu kan. Mungkin karena ada angin juga dia bilang, mungkin karena angin. Terus sekarang di sana kondisinya lagi musim hujan. Jadi musim dingin. Jadi benar-benar kayak di luar nalar mereka aja gitu. Jadi mereka tuh pikir kayak aduh ini kiamat kah atau gimana gitu kan. Sepertinya bumi ini lagi ngadu ke Tuhan, dan Tuhan ini lagi negur kita untuk tidak merusak bumi ini lebih banyak lagi. Terus juga Tuhan memberikan pelajaran ke kita bahwa di dunia ini kita ini manusia biasa ya. Lu mau sebesar apapun kuasa lu, tetap aja masih ada kuasa Tuhan yang lebih besar daripada uang, daripada kekuasaan. Oke guys, demikian videonya. Terlepas karma ataupun murni karena bencana alam, dengan apa yang terjadi dengan kebakaran hebat di Los Angeles, ini adalah kerugian bagi Amerika.
Dan apabila ini karena karma, yang jelas kini Amerika telah menuai apa yang diperbuatnya, dengan mendukung Israel dan menyupport baik itu tenaga ataupun senjata dengan nilai yang sangat besar dan sangat membuat sengsara rakyat Palestina. Bagaimana menurut kalian? Silahkan kalian bisa berkomentar di kolom komentar.